Sekarang kita belajar tentang energi. Yang pertama kita lihat yaitu tentang energi potensial atau EP. Misalkan kita ambil suatu tanah atau titik acuan, kemudian ada benda bermassa M dan tingginya dari tanah kita katakan H. Maka besarnya energi potensial itu dirumuskan dengan M dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan H. Kita buat di sini M massa dalam kilogram, kemudian G percepatan gravitasi. Jika tidak diberitahu dalam soal, kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian, satuannya dalam meter. Berikutnya kita lihat yaitu tentang energi kinetik yang biasa disimbolkan dengan EK, di mana energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai kecepatan. Kita katakan di sini kecepatannya V dan massanya adalah M. Maka besar energi kinetik dirumuskan dengan setengah M kali V kuadrat. Dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kita lihat hubungan antara usaha dan energi. Usaha itu sama dengan perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal nomor 1. Dikatakan di sini sebuah benda bermassa 12 kg berada pada ketinggian 15 meter di atas tanah. Berapakah energi potensial gravitasinya? Kita lihat pembahasan. Kita tulis yang diketahui massa 12 kg, H 15 meter. G jika tidak diberitahu dalam soal, kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita buatkan energi potensial sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan massanya 12 kali G10 dikali ketinggian tadi 15. Hasilnya ini sama dengan 1800 joule. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan dalam soal, peluru dengan massa 20 gram ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Energi kinetik peluru 1 detik setelah ditembakkan adalah, berarti harus kita cari dulu kecepatan akhir atau kecepatan setelah 1 detik. Kita lihat pembahasannya. Kira-kira kalau kita gambarkan ini terhadap arah vertikal dan ini arah horizontal, di mana bendanya adalah di titik ini mula-mula dengan kecepatan kita katakan V0. Bentuk lintasannya nanti akan berbentuk parabola dengan sudut elevasi adalah 37 derajat. Tinggal kita urai aja, ini kecepatan terhadap arah vertikalnya kita sebut sebagai V0Y. Dan terhadap horizontal kita katakan ini adalah Vx. Kemudian benda ini bergerak setelah 1 detik, kira-kira berada di titik ini. Jadi nanti setelah di sini kecepatannya adalah kita sebut sebagai kecepatan akhir Vt. Di sini komponennya juga bisa kita urai, ada Vty dan ada Vx arah mendatar. Perlu diingat, karena arah mendatar GLB, maka Vx di titik ini dengan di titik paling bawah adalah sama, tetapi kecepatan terhadap sumbu Y berkurang. Oke, kita buat dulu di sini. V0Y yang mula-mula di sini tadi adalah di depan sudut, berarti kita gunakan sin. V0 sin 37. V0-nya tadi dari soal 50, dari sini sin 37 sama dengan 0,6, berarti 50 kali 0,6 sama dengan 30 meter per sekon. V0Y sudah kita peroleh, berarti bisa kita cari Vty. Setelah 1 detik, berarti Vty sama dengan V0Y dikurang G kali T. T-nya 1. Kita masukkan 30 V0Y dikurang G tadi 10 dikali 1. Hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. Vty sudah kita peroleh, tinggal kita cari Vx, berarti Vx sama dengan V0 cos 37, sama di titik bawah ini aja kita cari karena sama dengan yang di atas, sama dengan 50 kali cos 37. Cos 37 itu sama dengan 0,8, berarti 50 kali 0,8 sama dengan 40 meter per sekon.
Kita telah peroleh VTY dan Vx, berarti VT adalah menggunakan rumus vektor sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah VTY kuadrat. Kita masukkan masing-masing. Vx sama dengan 40, VTY-nya tadi sama dengan 20. Hasilnya sama dengan 1600 ditambah 400. Jadi VTY akar dari 2000. Oke, VT-nya sudah kita peroleh sama dengan akar 2000. Tinggal kita masukkan energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah M kali VT kuadrat. Masukkan nilainya, setengah dikali masanya 20 gram. 20 gram itu 0,02 kg. Dikali VT kuadrat. VT akar 2000. Kalau kita kuadratkan ini hasilnya menjadi 2000. Jadi tinggal kita kali 2000. Kita coret duanya dengan 0,02, hasilnya 0,01. 0,01 kali 2000. Ini sama dengan 20 Joule. Jawabnya adalah yang C. Kita lihat soal nomor 3. Dalam soal dikatakan besar usaha untuk menggerakkan mobil. Massa mobil dan isinya adalah 1000 kg. Dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 72 km per jam adalah. Gesekan diabaikan. Berarti kita buat pembahasan. Kita tulis dulu yang diketahui, massa 1000 kg. Kemudian kecepatan mula-mula sama dengan 0 karena dikatakan dari keadaan diam. Kemudian V terakhir 72 km per jam, ini sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa besar usaha. Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi bisa kita tulis setengah M kali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan mula-mula kuadrat. Kita masukkan setengah dikali massa tadi 1000, VT 20 kuadrat dikurang kecepatan mula-mula 0 kuadrat. Hasilnya ini sama dengan setengah kali 1000 dikali 20 kuadrat 400. Berarti ini sama dengan 200.000 karena 400 dikali dengan setengah adalah 2. 200 dikali 1000, 200.000. Atau bisa kita tulis menjadi bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Jawabnya adalah yang C. Soal berikutnya, untuk soal nomor 4, sebuah kelereng dengan massa 10 gram jatuh dari ketinggian 3 meter ke timbunan pasir. Kelereng tembus ke pasir sedalam 3 cm sebelum berhenti. Besar gaya yang dimiliki pasir pada saat berinteraksi dengan kelereng. Kalau kita lihat di sini yang ditanya adalah berapa besar gaya tahan pasir. Kalau kita buat di sini pembahasannya, yang diketahui massa 10 gram sama dengan 0,01 kg. Kemudian ketinggian 3 meter. Sedangkan ketinggian di atas tanah kita katakan H0 sama dengan 0. Kemudian S atau jarak tembus benda ini ke pasir 3 cm atau sama dengan 0,03 meter. Yang ditanya itu adalah berapa nilai F-nya. Kita masukkan ke rumus, W sama dengan perubahan energi potensial. Usaha itu adalah F dikali S sama dengan M kali G kali H1 dikurang H0. Yang ditanya adalah F, sedangkan S-nya tadi 0,03 sama dengan massa 0,01 kali G10. Hanya 3 dikurang 0. Berarti kalau kita teruskan F dikali 0,03 sama dengan 0,01 kali 10. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Ini bisa kita coret, 0,01 dengan 3 menjadi 0,03 sama. Ini kita coret dua-duanya. Hasilnya F itu sama dengan 10 Newton. Jawabnya adalah yang E. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.